Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Buata? Alhamdulillah, semoga semuanya baik-baik aja ya. Jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semua saling terlindungi. Sebelumnya Buata ucapkan dulu terima kasih kepada kalian yang sudah menyempatkan hadir pada pertemuan kali ini. Karena pada hari ini Buata akan menyampaikan materi baru, yaitu debit. Buat akan langsungkan saja untuk menghemat waktu, buat akan tampilkan materi kita hari ini. Dan untuk teman-teman sekalian, tolong disiapkan alat tulis dan juga buku catatannya agar kalian bisa mencatat materi pada hari ini. Oke, apakah sudah kelihatan di kalian tampilan materinya? Nah, di sini ada judul sekaligus pengertiannya. Judul kita hari ini adalah debit. Dan lebih tepatnya adalah debit air, bukan kartu debit. Karena ada teman-teman yang mikir, oh debit itu kita belajar tentang ini Bu, kartu debit. Oh bukan, yaitu debit air. Apa itu debit air? Debit air adalah banyaknya volume air yang dapat mengalir atau melewati dalam suatu aliran tertentu atau yang ditampung dalam suatu wadah setiap satu satuan waktu. Nah, sebelumnya Buata akan bertanya dulu ke kalian, di sini ada kata satuan waktu. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar satuan waktu, bukan? Di mana ada 3 satuan waktu yang biasa kita gunakan, yaitu jam, menit, dan juga detik. Namun, yang paling umum atau yang paling sering digunakan adalah betul, jam dan menit. Kita akan lanjut ke slide berikutnya. Contoh debit air di sekitarku. Yang pertama adalah pengisian air kolam. Kalian bisa lihat di sini ada kolam yang diisi oleh air dan juga ada air yang keluar dari sebuah selang. Nah, apa yang dimaksud dengan debit adalah ketika air keluar dari selang tersebut dan mengisi wadah tertentu. Dalam gambar 1, wadah yang dimaksud adalah kolam renang yang dapat menampung air. Sedangkan air yang keluar dari selang dengan kecepatan tertentu dalam waktu tertentu itu disebut dengan debit air. Kemudian di gambar kedua ada pengisian air akuarium. Tentunya kalian di rumah mungkin ada yang memiliki akuarium atau memelihara ikan dalam akuarium. Pastinya akan ada waktu untuk menguras akuarium tersebut. Nah, di sini misalkan ini adalah Budi sedang mengisi air akuarium. Akuarium ini diisi dengan air yang keluar dari keran. Nah, air yang keluar dari keran ini adalah debit air, di mana air keluar dengan kecepatan tertentu dan mengisi suatu wadah tertentu. Wadah yang dimaksud dalam gambar 2 adalah apa, Nak? Betul, akuarium. Nah, ini adalah contoh debit air di sekitarku. Paham ya? Mungkin kalian bisa melihat atau mencari contoh debit air di sekitar kalian yang lainnya. Kemudian buat akan lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang rumus debit. Kita masih menggunakan segitiga rumus. Kita sudah mempelajari skala, ada segitiga skala. Kita sudah mempelajari kecepatan, ada segitiga kecepatan. Dan ini adalah yang terakhir, kita akan mempelajari debit dan ada pula segitiga kecepatan, segitiga debitnya. Maaf. Di sini kalian bisa lihat segitiga yang Buata buat, di dalamnya ada huruf D untuk debit, V untuk volume, dan W untuk waktu. Sebelah kanan ini kalian bisa lihat keterangannya, ya. Seperti materi sebelumnya skala dengan kecepatan, di mana judulnya ada di sebelah kiri bawah sama dengan debit. Ada di sebelah kiri bawah, misalkan
Buata akan ilustrasikan seperti ini. Kemarin kita belajar kecepatan, maka di sini ada huruf K. Kita belajar skala, maka di sini juga ada huruf skala. Ya kan? Hanya atas dan sebelah kiri yang berbeda. Sama juga dengan debit. Seperti itu. Nah, dengan segitiga debit ini, kalian akan lebih mudah menghafalnya atau lebih mudah memahaminya. Seperti kemarin kalian mudah menghafal rumus skala dan juga rumus kecepatan. Dalam keterangan tertulis, debit satuan waktunya menyesuaikan, sama seperti kecepatan kemarin. Tetap ada pernya, apabila kecepatan kemarin misalnya kilometer per jam, kemudian meter per menit. Nah, kemudian untuk debit, satuannya menyesuaikan seperti kecepatan kemarin. Apakah liter per menit, atau mungkin meter kubik per detik, dan lain-lain. Untuk satuan volume, yaitu ada meter kubik, ini yang umum digunakan ya. Kemudian ada desimeter kubik, sentimeter kubik, liter, nah liter ini yang paling sering digunakan, dan kemudian ada cc. Sedangkan untuk satuan waktu, yaitu jam, menit, dan detik, seperti yang tadi di awal Bu Atas sudah sampaikan. Rumus yang dapat digunakan apabila kita ingin mencari debit, maka kita bisa menutup huruf D-nya, dan apa yang terlihat adalah huruf V dan W. V dan W dibatasi oleh garis horizontal yang artinya dibagi. Maka rumusnya pun seperti ini. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Seperti itu. Dan untuk rumus lainnya bisa kita lanjutkan pada materi berikutnya. Karena hari ini kita akan membahas debit, maka Bu Ata hanya menyinggung tentang debitnya saja. Kita akan lanjut di slide berikutnya. Namun apabila kalian ingin mencatat, silahkan kalian catat pada buku catatan kalian, dilengkapi dengan segitiganya, kemudian keterangannya. Selanjutnya, untuk slide berikutnya ada satuan volume. Bu Ata selalu menyinggung satuan pada materi-materi sebelumnya, pada materi kecepatan, pada materi skala, dan kali ini untuk debit satuannya berbeda, bukan satuan panjang yang kita gunakan, namun adalah satuan volume. Satuan volume itu ada dua. Buat akan tuliskan, misal ini adalah yang pertama, dan ini adalah yang kedua. Apa bedanya? Apabila yang pertama, dia menggunakan satuan kubik. Satuan kubik atau angka 3. Sampai milimeter. Ya kan? Sedangkan untuk satuan volume yang kedua, kamu bisa lihat di sini ada L, liter, L lagi, dan L lagi. Maksudnya kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, tapi untuk julukannya sama seperti satuan panjang. Kucing hitam dalam mobil, desi, cantik, mondar, mandir. Tapi satuan volume yang pertama dia menggunakan tanda kubik atau tanda 3, yang artinya ketika kalian menuruni tangga, maka dikalikan dengan 1000. Dan ketika kalian menaiki tangga, maka dia dibagi dengan 1000. Tapi berbeda untuk satuan volume yang kedua yang menggunakan liter, kiloliter, hektoliter, dekaliter, sampai mililiter. Setiap turun tangganya, dia hanya dikali 10 karena tidak ada tanda kubik atau tidak ada tanda 3 dalam satuannya. Dan ketika dia naik tangga, dia hanya dibagi 10.
Kurang lebih itu perbedaan di antara kedua satuan volume yang ada di hadapan kalian ini. Kok ada garis-garis yang melintang warna kuning Bu Ata? Nah, ini adalah satuan volume, yang memiliki nilai yang sama. Misalnya, kalau di sini ada yang bernama Khairan Ramadan. Ya. Kalau kita panggil Khairan bisa. Kita panggil Rama pun juga bisa. Satu orang yang sama kan? Nah, sama seperti halnya satuan volume yang buat berikan garis melintang. Meter kubik ini dia memiliki nama lain yaitu kiloliter dalam satuan volume yang kedua. Jadi 1 meter kubik dia sama dengan 1 kiloliter. Sedangkan desimeter kubik dia nama lainnya adalah liter. Seperti tadi, Khairan bisa kita panggil Rama. Orangnya sama. Nah, desimeter kubik dia sama dengan liter. Hanya nama panggilannya yang berbeda. Jadi kalau misalnya 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Atau misalnya buat beri contoh, 10 desimeter kubik berapa liter? Karena desimeter kubik nama lainnya adalah liter, maka kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, dia nilainya sama. Seperti itu. Dan untuk sentimeter kubik, dia memiliki nama yang sama dengan apa? Dengan mililiter. Dengan juga cc. Jadi untuk sentimeter kubik dia punya 2 nama panggilan. Ada cc, ada juga mililiter. Nilainya sama. 2 cm kubik, dia sama dengan 2 mililiter, dia juga sama dengan 2 cc. Hanya namanya yang berbeda, seperti tadi. Satu orang yang sama kita bisa panggil dengan 2 nama yang berbeda, bisa Rama, bisa Khairan. Seperti itu untuk satuan volume. Nah, untuk satuan volume ini bisa kalian salin terlebih dahulu pada buku catatan kalian agar kalian tidak lupa. Untuk satuan volume yang sebelah kiri atau yang pertama mungkin kalian tidak asing lagi karena depannya masih sama, kucing hitam dalam mobil Desi cantik mondar-mandir. Tapi kalau untuk satuan yang kedua, depannya sama, hanya belakangnya diganti dengan liter. Gitu. Oke, bisa diberikan waktu 5 menit mungkin untuk menyalin satuan volume ini. Kemudian kita akan lanjut ke dalam contoh soal. Dalam contoh soal, Ibu akan bacakan dulu kalimat soalnya. Paman mengisi kolam yang volumenya 300 meter kubik selama 5 jam. Berapa meter kubik per jam debit keran air tersebut? Nah, di sini ada 300 meter kubik. Dia diketahui sebagai V atau volume. Dan juga 5 jam diketahui sebagai apa, Nak? Sebagai waktu. Pertanyaannya adalah berapa meter kubik per jam debit keran air tersebut? Berapa meter kubik per jam? Nah, sini kalian bisa lihat satuannya terlebih dahulu. Di bawah sudah buat salin. Diketahui apa? Volume sama dengan 300 meter kubik. Dan W atau waktu sama dengan 5 jam. Yang ditanya adalah debit atau D dengan satuan meter kubik per jam. Ya kan? Nah, kalian lihat satuannya meter kubik dengan meter kubik. Sudah sama belum satuannya? Sudah. Dan untuk satuan waktunya, jam dengan jam. Sudah sama belum satuannya? Oke, sama-sama jam satuan waktunya, Bu. Berarti tidak ada yang berbeda untuk contoh soal satu ini.
Kita bisa jawab rumus debit. Apa tadi rumus debit, Nak? Yaitu volume dibagi waktu. Betul. Volumenya berapa? Volumenya adalah 300 meter kubik. Dan W-nya berapa? W-nya adalah 5 jam. Dan di sini kalian bisa lihat apabila satuannya sudah sama, meter kubik dengan jam. Sama kan? Kalian hanya tinggal membagi 300 dibagi 5. Seperti itu. Berapakah 300 dibagi 5? Buat akan bantu dulu deh. Kalau misalnya 3 bagi 5 bisa nggak? Kalau nggak bisa, kita ajak teman yang sebelahnya. 30 bagi 5. Berapa? 6. Kita tulis dulu 6. Oh, jawabannya 6. Dan 1 nol yang kita sembunyikan tadi. Menjadi 60 meter kubik per jam. Jadi, debit keran air tersebut adalah 60 meter kubik per jam. Seperti itu. Silahkan kalian salin terlebih dahulu contoh soal 1. Baik, sudah selesai mencatatnya. Buat akan clear dulu. Kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Buat akan bacakan kalimat soalnya. Ayah mengisi galon air minum yang volumenya 18 liter selama 1 menit. Tentukan debit keran air minum dalam liter per detik. Kita garis bawahi terlebih dahulu. 18 liter dia sebagai volume. Dan 1 menit dia sebagai apa, Nak? Sebagai waktu. Kalian lihat di sini sudah buatan salin. V sama dengan 18 liter atau volume sama dengan 18 liter. Dan W atau waktu pengisian itu adalah 1 menit. Sedangkan yang ditanya, tentukan debit keran air minum dalam liter per detik. Buatan sudah tuliskan di sini D dalam kurung liter per detik. Oke. Bagaimana menjawabnya? Kalian perhatikan dulu satuannya. Kalian samakan terlebih dahulu. Di sini kita lihat yaitu satuan liter dengan liter. Sudah sama? Oke, satuan volumenya sudah sama, tidak ada yang berbeda buat tak. Kita lihat satuan waktunya, yaitu menit dengan detik. Beda nggak? Oke, ada menit dengan detik. Buat tanya, 1 menit berapa detik? 1 menit sama dengan 60 detik. Maka menit ini atau 1 menit akan kita ubah ke dalam detik. Artinya 1 menit ini sama dengan berapa detik? Sama dengan 60 detik. Ya nggak? Kita lanjut. Jawab. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya kita tahu 18 liter. Betul. Dibagi dengan W atau waktu. Waktunya adalah detik. Nah, kita tidak lagi memakai 1 menit, tapi gunakan yang sudah kita ubah ke dalam detik, yaitu 60 detik. Satuannya sudah sama buat tak. Liter dengan liter. Detik dengan detik. Maka sudah siap menjadi liter per detik. Sekarang kita tinggal bagikan angka antara 18 dibagi dengan 60. Berapa 18 dibagi 60? Kita coret-coretan di sebelahnya ya. 18 dibagi 60. Nggak bisa, Bu. Kata siapa? Kita tambahin 0. Maka di atas naik 0,
60 dikali berapa yang hasilnya 180? Apakah 60 kali 5? 60 kali 3, betul. Dikali dengan 60 dikali 3 menjadi 180. Maka jawabannya adalah berapa? 0,3. Jangan lupa satuannya. Liter per detik. Selesai. Seperti itu untuk contoh soal yang kedua. Silahkan kalian salin terlebih dahulu di buku catatan kalian, dan nanti kita akan lanjut ke pembahasan soal latihan.